Toksik ya? Kok Mhm racun ya? Kenapa ya? mhm. Konsultasi, I luka-luka kan agak kok gimana gitu ya, Ya Mas, akhirnya enggak, itu kan nambahin masalah. Yuk nggak? iya banget ya. Membandingkan dengan adiknya. Mmm, Tuh lihat tuh, adikmu tuh bisa duduk manis tuh. Kamu mmm, nih mmm. petakilan aja misalnya. Bandinginlah sama dirinya sendiri. Oh, dari sebelumnya ya, Iya, dia yang sekarang dengan iya dia yang sebelumnya, gitu. oke. Bukan membandingkan dengan orang lain atau anak tetangga atau anak Heeh. rewang dan lain sebagainya. Oh, iya. Kembali lagi di Amino Podcast Laptop. Ya, pada pagi hari ini kalian akan ditemenin sama saya, host baru Raras, dan sebelumnya kan Jeng Sumi masih jalan-jalan dari Itali. Nah, itu belum pulang malah sakit jiwanya. Dan kemudian disusul host yang sebelumnya itu Ayub masih kesurupan. Jadi memang belum pulih betul. Maka saya menggantikan sebagai host pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita kedatangan tamu yang hits sekali, psikolog anak dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, yaitu Ibu Laurencia Rizky. Ya, halo Mbak Kiki. Hai. Nah, Mbak Kiki ini adalah psikolog anak di Rumah Sakit Jiwa Amino. Beliau juga praktek sehari-hari di sini. Dan pagi ini kita akan membahas topik nih, Eee, toxic parenting, aduh sakit banget deh. Iya, udah pernah, ketemu sama orang tua yang toxic belum Mbak Kiki? Oh sering, Yang periksa ke Amino juga pernah ya? sering. Iya, Biasanya sih mungkin malah always ya. always always, oke. Kita akan ngobrolin toxic parenting. Sebenarnya toxic parenting ini apa sih Mbak Kiki? Jadi begini, toxic toxic sendiri itu kan racun ya. Iya, Jadi, parenting itu adalah suatu pola asuh, gaya pengasuhan. Tapi kok bikin toxic ya? Kok mhm racun ya? Kenapa ya? mhm. Karena mereka itu masih membawa luka, Wih, luka luka luka-luka luka. ya. Mereka masih membawa luka begitu. Di Heeh, masa lalunya dibawa-bawa sampai ke sekarang. mmm, Nah, jadinya racunnya itu nggak hilang-hilang gitu. Terus oke. diterusin ke anaknya nanti nerusin ke anaknya lagi jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Tapi kalau terus-teruskan, diturun-turunkan bukan penyakit genetik tapi ya ini, toxic parenting ini? Eee, ya macam penyakit genetik ya, tapi kan, kalau di psikologi nih ya, Ah. itu yang diturunkan adalah Oh, perilaku, perilaku. watak, kepribadian, dan lain Mhm sebagainya, mhm. begitu. Mungkin kalau dari sisi medis kan diabetes, jantung. Iya, Nah, bener. sedangkan kalau di sisi psikisnya tuh dari perilakunya itu, dari gayanya mengasuh, itu Mhm, diturunkan dari orang tuanya. iya. Toxic parenting ini tadi kan, perilaku orang tua ya yang Mhm, disebabkan karena luka di masa lalu. Nah, mhm. contoh-contohnya seperti apa aja Mbak Kiki untuk toxic parenting ini? Jadi misalnya nih, dulunya, eee, ayahnya itu keras banget gitu ya, Mhm eee, otoriter, guala gitu, karena mhm anak ABRI gitulah ya. Terus diturunkan ke anaknya, mhm. begitu. Nah, anaknya itu merasakan kan, ini gaya yang dibawa dari orang tuanya yang dahulu ini sudah tepat, begitu. Karena Oke. dari zaman dulu kan nggak ada edukasi seperti ini ya, masih Iya. jarang banget. Mana adalah dulu podcast di Instagram terus, tentang parenting-parenting seperti itu kan nggak ada gitu bahkan. Nah Bener. mereka nggak ngerti jadi mereka hanya menurunkan saja, meneruskan saja apa yang diajarkan dari orang tuanya yang dahulu ke anaknya yang sekarang begitu. Mhm. Jadi itu kenapa bisa menurun seperti itu. Nah, jadi buat sobat Amino sekalian yang di rumah ngerasa, "Duh, parenting saya sama orang tua nih saya sama suami atau saya sama istri saya nih toksik gak ya?" Nah, itu kita bisa kulik nih di podcast kali ini. Mungkin Iya, salah satu, yang sering ya, Mbak Kiki, kalau misalnya orang tua itu sebenarnya sayang atau perhatian sama anaknya, tapi mhm. dia perhatiannya Iya berlebihan. Itu, betul. termasuk toxic parenting nggak Iya, sih? toksik. Mhm. Jadi, toksik itu bukan hanya, misalnya kekerasan begitu ya, Mmm, tapi,
memberikan sesuatu yang berlebihan, kasih sayang yang berlebihan, itu juga toksik gitu. Mungkin karena dulu dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, nggak dapat perhatian, terus dia tuh balasnya ke anaknya yang sekarang, tapi jadinya berlebihan. Nah, itu kan artinya dia masih punya luka ya, luka di masa lalu dan dibawa ke sekarang. Jadi penting banget loh, penting banget kalau kita tuh mau nikah gitu ya, itu tuh lebih baik kita konsultasi dulu gitu. Jadi, masih adakah, luka-luka yang dari zaman dulu kita belum healing gitu ya istilahnya. Nah, itu tuh penting banget kalau kita konsultasi dulu. Jadi para, muda-mudi nih yang mau menikah, baik deh kalau konsultasi ke psikolog di Amino gitu ya. Jadi Oh, ngerti namanya apa itu konsultasi? Bu, saya mau konsultasi, i luka kan agak kok gimana gitu ya, Ya Mas Ara? enggak, bilang aja, "Bu, saya mau konseling, saya mau menikah, jadi Mhm. apa yang harus saya persiapkan, eee, lalu saya harus bagaimana nantinya," seperti itu. Jadi ketika sama anaknya besok, itu tuh nggak terulang lagi. Kadang-kadang kan tuh kita masih ngebawa yang dulu gitu loh. Iya. Jadi ngebawa ransel beban, terus, padahal menikah itu kan bukannya kita melepas ransel itu, tapi nambahin beban dari ransel itu kan. Iya, Kebanyakan betul. tuh ya, yang saya temukan seperti itu, di muda-mudi itu, mereka masih membawa ransel, Ranselnya ya, beban jadi ya, ibarat bebannya itu, terus mereka mengira dengan menikah, permasalahan itu selesai. mhm Dengan menikah, saya menjadi lebih bebas. mhm. Dengan menikah, saya akan bahagia. Aduh, menikah Salah itu ya? nikah Gimana Mbak Kiki? nikah itu kan nambahin masalah, yuk nggak? Iya banget ya. Jadi, eee, kalau misalnya memang belum siap, maksudnya, masih ada, eee, gimana ya, kalau saya Beban. ya beban, ya permasalahan yang belum terselesaikan, Heeh. sebelum menikah tuh diselesain dulu deh. Karena nanti ketika menikah, itu akan ada permasalahan baru. Yang justru bisa memperberat Iya, ya, betul sekali dan dan menimbulkan jadi toksik ini iya, betul tadi. sekali, dan jangan sampai anak ini jadi korbannya, gitu Nah, loh. ngomongin anak ini jadi korban, eee, kalau misalnya sobat Aminos nih di rumah, ngerasa, "Saya kan udah memberikan semuanya, Mhm, sudah beli ini nih, beli ini tuh, segala yang dia minta saya beri." Masa itu termasuk toksik? mmm. Dan anak menjadi korbannya, kalau konteksnya kasih sayang berlebih itu, apa dampak ke anak Jadi gitu? gini, kita harus bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Oke. Itu kebutuhannya dia atau keinginannya dia, Mhm. gitu ya. Jadi dia belajar juga memilah, mungkin nih kita-kita nih yang dewasa nih kalau ke mall gitu lihat apa langsung beli, lihat apa langsung beli, lihat apa langsung beli, tanpa lihat itu kebutuhan kita cuma pengen aja. Mhm. Nah, itu bisa jadi karena orang tua kita ya seperti itu, gitu Oke. loh. Nah, jadi kalau sama anak bukan berarti kita kalau ngasih, kita kalau apa gitu, kita kan Mhm. udah ngasih, masa ya toksik? Ya tapi yang Mbok kasih itu, yang kamu kasih itu kebutuhannya dia, Oh, atau cuma lapar mata aja. lapar mata keinginannya dia, Mhm. itu. Kalau dampak untuk anaknya apa ya, Mbak Kiki? Ya anaknya jadi impulsif kan, nggak bisa mengendalikan keinginan, nggak bisa, maksudnya menahan, "Oh ya aku butuh ini nih, aku ini yang aku butuhkan. Oh aku harus menahan keinginanku. Aku nih belum cukup nih uangku." Ini kalau udah dewasa ya, Mhm. "Uangku belum cukup nih, okelah ya udah aku nggak usah ngutang," Mhm gitu. mhm Nah mhm. hal-hal seperti itu tuh yang kita nggak sadarin gitu loh. Karena, waktu kecilnya dimanjakan ya, dia sering Ya. banget untuk Itu bisa jadi ya, tapi belum heeh, belum belum karena yang tentu namanya juga. perilaku itu kan bisa berubah-ubah gitu Mhm ya. mhm. Bukan berarti terus dimanjakan jadinya seperti itu. Iya. Dimanjakan juga bisa jadi, dia kepercayaan dirinya kurang, terus dia susah adaptasi dan lain sebagainya. Terus ada lagi kalau, tadi setelah yang Mbak Kiki pernah bahas toxic parenting salah satunya juga kekerasan ya, Mbak Kiki ya. Mhm, Nah, kekerasan dari orang tua ke anak, mungkin kalau misalnya kita orang tua biasa, anggap mana mungkin sih kita melakukan kekerasan ke anak, mhm.
Tapi kekerasan itu sebenarnya nggak cuman fisik aja Iya, ya, tapi betul. juga bisa Iya, verbal ya. verbal. Nah itu gimana Mbak Kiki? Seperti nih, Mhm. membandingkan dengan adiknya. Mmm, "Tuh lihat tuh, adikmu tuh bisa duduk manis tuh, kamu mmm, nih mmm, petakilan aja," misalnya kayak gitu kan. Itu sudah suatu bentuk kekerasan loh, kita nggak heeh, sadarin ya. iya, Jadi membandingkan, terus, mengacuhkan mereka, "Mama mama lihat ini Mah," gitu. Tapi heeh, mamahnya sibuk lihat HP. Itu mmm. juga Oh bahkan orang tua yang sering lihat HP itu juga termasuk ya nggak gitu toxic ya? Oh enggak juga. ya? Oke. Batasannya tuh gimana Mbak Kiki antara, orang tua yang dia itu masih dalam batas wajar nggak toxic tapi dia, eee, apa namanya, sudah menjurus atau menuju ke toxic kalau di kriteria tadi ya kekerasan fisik verbal yang Mhm. membandingkan itu? Ya, gini aja deh itu tadi ya, kuncinya satu tadi, kuncinya adalah kita melihat itu kebutuhan atau keinginan, untuk Oke, lihat itu toksik atau enggak. mhm, Terus, menerima anak itu, ya pure anak itu apa adanya. mhm, Jadi, membandingkan walaupun orang tua tuh secara nggak sadar, karena kadang-kadang kita gatel gitu ya mulutnya iya, ya, anaknya banyak, yang satu lari ke sana ke sini gitu, adiknya duduk diem aja, ya sepemikiran kita karena kita emosi gitu, meluap-luap, yang dilihat adiknya, jadinya ya, "Tuh loh lihat adikmu." Ya seperti itu, gimana ya, heeh. Nah itu kan berarti, sebenarnya kalau dia sudah mulai membandingkan, berarti itu sudah menuju ke toxic ya, tapi Mhm, memang kadang-kadang orang tua tidak menyadari bahwa dirinya mhm, toxic parent. mhm, mhm. Parenting maksudnya. Nah, kalau, orang tua yang membandingkan, mungkin dia ada tujuan juga Mbak Kiki untuk menyemangati. Nah, Iya. mungkin ada solusi nih Nah, untuk yang jadi kasus ini. jadi misalnya nih kalau mau membandingkan nih, Mhm, gini aja, "Dek, kamu itu kemarin, pinter loh bisa makan sendiri loh, kok hari ini nggak mau?" Bandinginlah sama dirinya sendiri. oh dari sebelumnya ya, Iya, dia yang sekarang dengan iya, dia yang sebelumnya, gitu. Bukan oke. membandingkan dengan orang lain atau anak tetangga atau anak Heeh. rewang dan lain sebagainya, Oh iya ya, gitu. jadi, supaya dia tidak, merasa, "Kok aku dibandingkan dengan adiknya?" Yang bisa menjadi seperti topik webinar kita kemarin, sibling Iya, rivalry. betul, Iya, yang gitu. bisa berdampak juga apa ya, Mbak Kiki, sibling rivalry itu? Sibling rivalry itu benci sama saudaranya sendiri Benci gitulah sama ya. saudaranya sendiri, oke. Terus ada lagi nih, Mbak Kiki, kasusnya kalau misalnya toxic parenting itu dia, orang tuanya kurang empati. Mhm. Jadi misalnya ada orang tua nih yang dia ngerasa, "Aduh kamu nih kok nggak juara-juara sih, mama ini udah ngelesin loh." Nggak curhat ini, nggak curhat ya, Iya. "Mama udah ngelesin loh, udah ini kok kamu nggak juara-juara?" Nah itu, Heeh. sifat kurang empati itu kan masuk toxic parenting juga ya? Iya, begitu. Jadi, itu tuh kadang-kadang orang tua sama anak tuh kayak punya ya itu tadi ya, karena dia punya beban gitu, di masa lalu dia nggak bisa kayak gini, di masa lalu dia nggak bisa juara, atau di masa lalu dia dilecehkan, Mhm, atau di masa lalu dia diejek karena dia tuh nggak pintar atau apa. Dia kepingin tuh anaknya tuh membalas dosa-dosanya yang dulu, tapi kan nggak gitu dong. membalas dosa agak ngeri ini ya. Jadi kayak, mmm, menebus dosa-dosanya Heeh, yang bener dulu bener gitu bener. loh. Tapi kan, anak itu terlahir bukan tujuannya bukan untuk menebus dosa orang tua, Mhm, bukan untuk melihat memperlihatkan orang tua, "Oh nih loh aku bisa," gitu. Itu sering banget saya lihat. iya bener. Iya Dan kan? itu dilumrahkan, maksudnya mungkin Mhm. beberapa orang tua ngerasa itu hal yang wajar gitu ya, Heeh. padahal itu sebenarnya sudah masuk ke toxic Iya, kalau parenting. kalau anaknya sih oke-oke aja, fine-fine aja, dia memang istilahnya suka show off, Mhm, suka, jadi pusat perhatian, terus dia ikut suka lomba-lomba gitu, dia happy, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi mhm, kalau anaknya itu nggak suka, mhm, maksudnya suka lomba-lomba dan lain mhm sebagainya, dia mhm. lebih suka di rumah, ya kalau dipaksa, nah itu yang jadi toksik, begitu. Jadi untuk sikap orang tua, mengatasi toxic parenting yang seperti kasus kurang empati ini gimana Mbak Kiki, sikapnya dari Ya, orang tua? sebenarnya kan semua tuh terpusat di anak dulu ya. Mhm, Jadi ketika kita sudah punya anak, gini aja deh, anak itu kan sebenarnya bukan milik kita. mhm, Itu dulu yang kita tanemin gitu loh. oke, Itu cuma titipan gitu loh. mhm, Kita kalau dititipin sesuatu, kita dititipin pekerjaan, kita dititipin barang, mhm, apa sih yang harus kita lakukan? Apa?
menjaga. ya menjaga tanggung jawab Mm-mm. gitulah ya. Nah, seperti itu kita menjaga tanggung jawab, jangan sampai apa yang kita titipin, apa yang kita diberikan kepada kita itu kita rusak sendiri Mm-mm. seperti itu. Ya, selain kurang empati, tadi kan kita membahas kalau misalnya dia anak-anak yang bukan tipe achiever mungkin ya, bukan tipe Mm-mm. yang suka ikut lomba, ingin menang. Nah, itu tadi disampaikan ya tidak bisa dipaksa. Nah, kalau anak melihat orang tuanya yang, aduh aku kok nggak bisa ya mengabulkan keinginan orang tuaku, itu gimana respon anak melihat orang Sebenarnya tuanya gini ya, toksik? sebenarnya secara naruli nih, kita pernah jadi orang anak juga ya, sekarang Mm-mm. kita jadi orang tua gitu ya Mbak Mm-mm. Raras ya. Mm-mm. Eh, Secara naluri anak tuh apa sih sebenarnya ke orang tua? Ngebahagiain orang tuanya toh? Iya Betul. nggak? Mm-mm. Secara naluriah deh, dari kecil tuh nggak ada tuh anak yang namanya ngebenci orang tua tuh nggak ada, Mm-mm. gitu loh. Tapi itu orang-orang tua toksik itu kadang tuh mempermasalahkan, menyalahkan anaknya, kamu Mm-mm. tuh nggak sayang sama mama. Nah, Mm-mm. nggak ada tuh anak tuh nggak sayang sama orang tuanya. Orang dia tuh lahir jebrot yang dilihat orang tuanya, dia makan yang nyuapin orang tuanya, dia bobok ya sama orang tuanya, nggak ada. Anak tuh nggak ada yang nggak sayang sama orang tuanya. Mm-mm. Betul. Justru karena orang tuanya tuh masih ngebawa toksiknya itu, masih ngebawa racunnya yang dari dulu-dulu itu, Mm. dia tuh malah belum bisa tuh nerima kehadiran anak itu. Gitu Harusnya loh. orang tuanya ini diobatin dulu ya, Iya betul. ketoksikannya itu. Nah, Betul. masalahnya kapan orang tua yang toksik ini dia Mm-mm. tuh sadar bahwa dirinya tuh toksik dan dia harus oh kayaknya aku udah nggak bener nih gitu. Mm-mm. Jadi biasanya nih kita lihat dulu dari perilaku anaknya. Mungkin anaknya jadi membangkang atau sebagaimana. Mm-mm. Terus orang tuanya tuh sebenarnya tuh ngerasa gitu loh. Mm-mm. Ngerasa kalau aku kok stressful banget ya ngasuh anak dan lain Mm. sebagainya gitu. Mm. Nah, dengan kita ngerti, kita mawas, terus kita menerima perasaan-perasaan itu Mm. tuh. Nah, kita tuh jadi, "Duh, aku sudah benar belum ya?" Nah, itulah saatnya kita untuk konsultasi ke profesional. Nggak Mm. mahal kok ya kalau di Amino tuh. Nah, kita saksikan dulu ya. Ini ada iklan tentang poli tumbuh kembang jiwa anak di Rumah Sakit Jiwa Amino untuk sobat Amino sekalian yang pengen tahu info lebih lanjut. Ya, check this out. Selamat pagi Sobat Amino. Saya Kiki, psikolog klinis RSUD Dr. Amino Gendro Hutomo, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya berada di Klinik Tumbuh Kembang Jiwa Anak dan Remaja. Hari ini saya akan membahas tentang efek pandemi bagi anak dan remaja, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus yang berada di sekitar kita. Di masa pandemi saat ini tidak hanya berpengaruh bagi orang dewasa, namun anak-anak juga mengenai dampaknya. Salah satu dampaknya mungkin yang ayah dan ibu rasakan ketika di rumah, anak menjadi uring-uringan. Mereka yang tadinya terbiasa bisa bermain di luar rumah sesuka hati, sekarang harus bermain di dalam rumah. Hal itu tidak hanya terjadi bagi anak-anak normal, tapi bagi anak berkebutuhan khusus juga menjadi perhatian yang serius. Banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang tadinya mendapatkan terapi secara reguler atau rutin menjadi tidak terapi. Padahal terapi adalah salah satu kebutuhan pokok bagi anak berkebutuhan. Lalu, apa efeknya bagi anak-anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, sudah pasti perilaku yang sudah terbentuk menjadi buyar. Tadinya anak tersebut sudah mulai bisa melakukan kontak mata atau mengatakan 1-2 kata. Karena terapi tidak dilakukan, akhirnya anak tersebut akan kembali ke perilaku yang awal. Selain itu, juga muncul perilaku-perilaku yang tidak terkontrol. Misalnya, yang tadinya sudah tidak mulai tantrum menjadi tantrum kembali,
Atau yang tadinya sudah mulai bisa berkonsentrasi ketika belajar di rumah menjadi konsentrasinya hilang kembali. Lalu, saya akan memberikan beberapa saran bagi ayah dan ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus di masa pandemi ini. Bagaimana sih cara untuk menanganinya? Yang pertama, jika bisa, usahakan terapi tetap dilakukan untuk datang secara reguler atau rutin di tempat terapi. Jika itu tidak memungkinkan, ayah dan ibu dapat menghubungi terapis atau psikolog anak atau psikiater anak atau dokter anak atau terapis wicara dan okupasi yang menangani anak ayah dan ibu. Konsultasikan kepada mereka apa yang harusnya dilakukan di rumah. Jika perlu, mintalah program terapi yang sesuai dengan kondisi anak pada saat ini. Jika ayah dan ibu telah mendapatkan program terapi yang bisa diterapkan, ayah dan ibu harus melakukannya ketika berada di rumah. Lakukanlah itu secara rutin. Itu yang terpenting, harus rutin dan konsisten. Kiranya jika itu dilakukan secara rutin dan konsisten, maka perkembangan anak berkebutuhan khusus ayah dan ibu akan menjadi semakin baik, dan nantinya ketika mereka sudah kembali ke sekolah atau kembali ke tempat terapi lagi, kondisi mereka tidak akan jauh berbeda dari perkembangan yang sebelumnya. Sekian saran dari saya, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan oleh ayah dan ibu ketika berada di rumah. Terima kasih. Keren banget kan poli tubuh kembang jiwa anak itu. Memang, coba mana tepuk tangannya untuk poli tubuh. Ya, lanjut lagi ke topik kita toxic parenting ya. Nah, yang selanjutnya setelah kurang empati tadi, kita juga ada orang tua yang terlalu mengganggu privasi anak. Seperti kayak kepo banget gitu loh. Anak gue di mana ya? Anak gue masih apa ya? Anak gue lagi ngapain ya? Kayak gitu. Nah, itu bagaimana untuk menurut Mbak Kiki, orang tua yang seperti itu solusinya bagaimana, dan perasaan anak kalau orang tuanya terlalu kepo tuh gimana gitu? Sebenarnya itu kan rasa dari orang tua sendiri. Rasanya apa coba? Yang mendasar itu sebenarnya rasa nggak nyaman, rasa nggak aman terhadap dirinya sendiri. Dia takut kehilangan anaknya, dia takut anaknya istilahnya dalam tanda kutip berselingkuh gitu ya. Padahal nggak mungkin yang namanya tuh anak tuh pergi dari orang tuanya tuh nggak mungkin. Kalau bukan orang tuanya sendiri yang menanamkan kebencian loh ya. Iya, jadi kalau saya dapat pasien anak itu pasti orang tuanya dulu saya lihat deh, itu seperti apa gitu loh. Karena anak itu berperilaku pasti gara-gara pengasuhan dari orang tuanya. Nggak mungkin kalau dia masih di bawah 17-18 tahun gitulah ya, itu tuh masih tergantung banget sama lingkungan. Apa perilakunya dia itu masih tergantung banget sama lingkungan. Jadi kalau lingkungannya berubah, anaknya berubah deh. Kecuali nih kalau kita sudah dewasa gitu, ego kita sudah mateng, secara syaraf kita juga sudah mateng, sinaps-sinaps di otak juga sudah oke gitu ya. Kematangan otak itu kan di usia 21 tahun bukan? Iya. Jadi kalau di bawah 21 tahun, remaja-remaja masih bedugal-bedugal gitu ya, itu masih wajar. Dimaklumi. Ya, dimaklumi. Tapi kalau sudah di atas 21 tahun kok masih bedugal, mungkin perlu ke psikiater gitu ya. Nah, itu masalahnya semenjak pandemi ini kemarin di Amino itu juga ada webinar ya, bisa dicek di YouTube-nya Amino juga. Itu kejadian kehamilan pada usia muda pada anak-anak di bawah 17-18 tahun itu meningkat sejak pandemi. Padahal mereka sendiri tidak bersosialisasi dengan temannya, dan mungkin di rumah mereka juga kurang nyaman karena ketemu orang tua. Iya. Nah, itu bagaimana ya Mbak Kiki menjaga supaya tetap anak itu punya privacy, tapi dari orang tua sendiri dia bisa tetap menjaga anaknya. Jadi kan kuncinya berarti gimana supaya anak itu mau bercerita ya kepada orang tuanya. Itu kan permasalahan di masa remaja gitu. Jadi orang tua sama anak tuh kayak kucing-kucingan gitu loh. Jadi
anaknya selalu ngumpetin sesuatu dari orang tuanya gitu. Itu kan intinya dari rasa aman, rasa nyaman itu tadi. Anak itu nggak aman, nggak nyaman untuk bercerita ke orang tuanya. Ya kenapa? Kalau cerita sama orang tuanya selalu dijudge. Kamu nih gitu. Iya, Hmm. kamu nih. Nah, Tuh kan, nah, bilang. ya wasis ya. Kayak pengalaman ya. Tiap hari kayaknya. Lu Mas Nino, pilih dulu calonnya. Jadi kalau calonnya tepat, lukanya diselesaikan dulu ya Mbak Ya, Kiki betul. supaya tidak terjadi toxic parenting itu. Kayak host nggak? Maaf udah laku. Terus ada lagi nih Mbak Kiki untuk toxic parenting yang selanjutnya tuh orang tua itu, ini bahkan bukan hanya orang tua yang punya anak balita ya, tapi orang tua yang bahkan anak-anaknya sudah dewasa ataupun sudah bekerja, mereka merasa kamu itu punya kewajiban membahagiakan orang tua. Itu termasuk toksik juga nggak Mbak Kiki? Iya gitu. Sudah, tadi kan saya bilang nih bahwa anak itu titipan, itu tanggung jawab. Kalau nih ya, kalau kita memberikan kasih sayang dengan tulus dari lahir sampai gede, itu tuh nggak ada loh kita nuntut-nuntut apa gitu ke anak. Tulus loh ya, ikhlas loh ya. Ya kita ngerti bahwa gimana anak itu ke depannya itu nanti kan kayak macam takdir gitu ya. Ya. Jadi, bahkan maksudnya kalau kondisi berat yang amit-amitnya misalnya ada orang tua yang kok anaknya ternyata LGBT, terus kok anaknya ternyata pindah agama, itu kan dibutuhkan sangat-sangat kebesaran hati orang tua ya. Kalau misalnya pada kondisi seperti itu, ibaratnya toksik-toksiknya anak, orang tua pasti tidak ingin menjadi toksik dong. Nah itu tipsnya gimana tuh Mbak Kiki? Menghadapi anaknya, aduh anak gue toksik, gimana gue biar nggak toxic parenting nih? Ya itu tadi, coba dilihat anak itu menjadi istilahnya perilakunya menyimpang gitu lah ya. Betul. Perilakunya menyimpang itu kan nggak serta-merta, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk dia jadi kayak gitu. Itu pasti ada telusurnya deh ke belakang. Telusur ke belakang tuh apa? Itu pasti bermuaranya ke keluarga gitu loh. Jadi coba dilihat. Jadi kalau misalnya punya anak, jadi sudah siap dari anak itu lahir. Jangan sampai toksik. Toksiknya itu diobatin ketika sudah anak itu di usia yang terlambat, misalnya di usia-usia remaja, belasan tahun gitu. Ya agak sedikit terlambat sih kalau saya bilang. Jadi ya dipersiapkan dari dia lahir. Bahkan dari sebelum menikah Iya, ya. betul, dari sebelum menikah, betul sekali. Dari sebelum menikah itu sudah dipersiapkan untuk supaya kita nggak toksik gitu loh. Kita putus rantai ini di sini. Tidak menjadi orang tua yang toksik. Yakinlah gini, kalau misalnya anak itu terlahir dengan normal, terus kapasitas intelektualnya juga normal, wajar gitu. Ya dia besar tuh ya bisa aja kok gitu loh. Nanti bisa besar sendiri ya berarti ya? Ya bukan gitu juga. Bukan. Butuh stimulasi juga. Tapi itu jalannya dia itu tuh sudah diatur oleh Allah, oleh Tuhan gitu tuh sudah diatur. Kayak misalnya kita nih duduk di sini, nyangka nggak? Enggak sih. Nggak nyangka kan, gitu loh. Gara-gara hostnya nggak bisa datang aja, jadi saya bisa duduk di sini. Jadi nggak nyangka kan kita bisa duduk di sini, kita ternyata bertemu di Amino gitu. Iya, itu tuh sudah ada jalannya. Yakin aja kalau kita tuh menanamkan sesuatu yang baik, nanti kita akan memetik yang baik juga. Jempol lu. Kayak Next Carlos. Oke Mbak Kiki, terus untuk tadi toxic parenting yang tentang orang tua itu menuntut supaya anak membahagiakan orang tuanya. Aku boleh nyela nggak? Iya boleh. Ya, jadi tadi kan aku bilang kalau misalnya kita tanam yang baik, kita petik yang baik juga. Iya benar-benar. Tapi saya tuh pernah dapat pasien juga nih. Aku tuh sudah ngasih yang baik tuh Bu. Ya. Aku sudah memberi semua yang aku punya. Nah, seperti yang dirimu tadi sampaikan ya, enggak gitu juga Bu. Itu dibutuhin sama dia enggak? Atau tuh hanya keinginannya dia, balik lagi ke situ. Jadi kadang-kadang orang tua tuh, aku udah ngasihin kamu semuanya, ini balasanmu. Seperti itu ya. Berasa nonton Indosiar ya. Betul, Iya, jadi tangisan hati seorang ibu gitu ya.
tangisan hati ayah ibu gitu Terus nanti kali di ya zoom judulnya. wajahnya, Ya. jedeng-jedeng Nah, gitu. betul betul. Jadi nggak gitu juga. Berarti kan itu permisif gitu loh. Dalam Pola artian asuh yang permisif ya. permisif. Kan yang kalau 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 kemarin ikutan webinar saya nih, rugi banget kan kalau nggak ikut. Webinar saya kemarin kan ngomongin tentang pola asuh juga tuh. Betul. Pola asuh seperti apa yang baik untuk anak. Mm-mm. Yang gimana Mbak Rara sih ingat nggak? Pola asuh yang baik untuk anak adalah yang autoritatif. Nah, tuh Mbak Rara saja ingat. Jadi, Berjuang. jadi pola asuh yang otoritatif itu gimana? Yang tegas tapi nggak pakai kekerasan, terus konsisten juga gitu. Misalnya nih, ini kok ngomongnya jadi kemana-mana Oh, nggak apa ya? apa. Kita memang mau kemana-mana ini. Jadi misalnya nih, kalau kita ngadepin anak tantrum, Ya, tantrum. orang tua toksis akan kayak gimana? Hih. Dia kok kayak mak lampir ya. Sudah, mungkin dia orang merah. Aduh, kok tantrum ya. Ya, orang tua yang toksik kalau misalnya anaknya tantrum malah sansoyo, malah tambah diam nggak kamu, mama sudah bilang diam, Kamu suka lihat mama marah-marah? oh ya. Jadi ini ya kita antagonis. Antagonis. Nah, tapi kalau orang tua yang nggak toksik tuh, maksudnya yang pola asuhnya otoritatif tuh tadi ya. Misalnya nih anak tantrum gitu. Ya udah, misalnya dia tantrumnya apa? Yang kemarin saya contohin dia minta jajan gitu di Indomaret Kinder Joy gitu ya. Terus dia ngeyel gitulah ya. Nah, itu kalau misalnya kita pola asuhnya otoritatif, kita bilang, "Enggak, Adik, di rumah udah ada jajan." gitu. Kan dia mesti tambah kan. Nah, coba dirimu jadi anaknya. Oke. Saya jadi pasti kok jadi anak tantrum. Oke. Misalnya Aku mau Kinder Joy, Ma. Aku mau Kinder Joy. enggak, Nak. Di rumah sudah ada jajan. Tapi ini baru, Ma. Enggak, maaf ya untuk hari ini enggak. Oke, kalau kamu mau. Oke. Jadi kalau kamu marah boleh, tapi mama nggak kasih. Oke. Tetap harus Ya. lurus ya. Ya. Istiqomah. Nah, betul, istiqomah. Betul. Jadi sama masjid ya. tegas dan konsisten. Ini masjid dekat rumah tuh namanya juga istiqomah. Iya, tapi mungkin memang buat sobat Aminos yang udah jadi orang tua ya, melakukan hal istiqomah kayak gitu pasti tantangan banget. Betul, itu sulit banget. Sulit banget. Saya pasti ngomong sama pasien saya, itu sulit Bu Gigi. Iya sulit memang. Tapi bukannya sesuatu yang sulit itu tidak bisa dilakukan, kan bisa. Ya toh? Betul. Ya enggak? Kalau mudah-mudah aja ngapain sih? Karena kalau misalnya nih tetap diterusin tadi, yaudah mama beliin Kinder Joy. Itu efeknya apa ya kira-kira? Efeknya ke depannya besok kita dikerjain lagi. Lagi. Oh, jadi anak itu iya. Anak itu ngerjain kita. Toksik. Oh, enggak juga. Bukan ya. Jadi tuh anak itu kadang-kadang tuh melihat ini mamaku aku kerjain kayak gini, batasnya seberapa nih? Batas sabarnya mamaku seberapa nih gitu. Nanti besok ke kemudian hari dia naikin lagi levelnya. Gitu. Jadi kalau kita mau meng-cut perilaku itu dari awal mending kalau enggak gitu. Jadi mama sudah bilang enggak. Jadi kamu mau marah, kamu mau ngerengek, boleh mama temenin. Mama duduk di sini, silahkan merengek dan marah. Waktu dan terus dia jadi salting anaknya. Aduh, mau ngerengek malah ya itu kan kita cari. Oh gitu ya. Emang tujuannya kayak memang gitu. Itu. Kita kan cari itu. Jadi kalau gitu kan dia mikir kok kok gini ya. Terus jadi gak jadi. Biasanya saya sama anak saya begitu. Jadi lebih hemat iya. Beli. Iya. Itu mama ekonomis tuh begitu. Anti toksik dan ekonomis. Iya, ya. betul sekali. Podcast ini cocok untuk emak-emak di luar sananya. Oke, jadi kalau misalnya bisa kita resume ya Mbak Kiki untuk toxic parenting ini. Sebenarnya toxic parenting ini emang secara tidak sadar mungkin
ibu-ibu, bapak-bapak, atau bahkan orang tua kita ada yang melakukan hal ini. Nah, berdasarkan psikolog anak di Rumah Sakit Jiwa Amino, Mbak Kiki ini, kalau sudah ada mulai tanda-tanda toksik, bisa dibawa ke mana Mbak Kiki? Ke klinik tumbuh Ke klinik kembang. tumbuh kembang. Untuk orang tuanya Boleh. ke sana juga bisa Iya, ya? bisa gitu. Jadi konsultasi itu kan nggak cuma anaknya aja ya. Misalnya nih dia ngonsultasiin anaknya, tapi yang datang orang tuanya. Saya beberapa kali pernah kayak gitu. Heeh. Karena anaknya nggak mau dibawa. Ya datang aja dulu gitu. Nanti saya coba kasih saran gitu, cara ngebujuknya bagaimana gitu. Oke, kalau misalnya ibunya udah ngerasa dia suka marah-marah, tapi suaminya ngerasa, aduh malu banget lah, ngapain kita sampai harus ke Ya itu berarti psikolog. belum siap untuk sembuh lah. Oh gitu ya. Jadi Heeh. masih tetap berada dalam toxic parenting. Iya, ya Nah, udah gitu aja terus. gitu. Tapi Mbak Raras Gimana Mbak Mbak Kiki? Raras tahu nggak gimana sih anak itu ya dari sisi anak nih, dari sisi anak itu kalau misalnya dia dapat orang tua yang toksik itu rasanya kayak gimana tahu nggak? Nggak tahu ya. Kan saya emak-emak bukan anak-anak. Oke, saya akan menceritakan gitu ya. Jadi orang anak itu rasanya kalau dia dapat orang tua yang toksik, mungkin kita nih juga ngerasain. Yang pertama, setiap hari itu dia ngerasa kayak dia berjalan di atas kulit telur. Jadi kayak menebak-nebak emosinya mamahnya, menebak-nebak emosinya papahnya, orang tuanya gitu ya. Jadi kayak mamaku marah nggak ya kalau kayak gini? Duh, mamaku nanti marahin aku. Jadi hidupnya tuh penuh dengan ketakutan. Karena orang tuanya toksik itu tadi kan ngeledak-ngeledak kayak gitu. Terus selain itu anak tuh juga ngerasa selain ketakutan itu dia sering disalahin. Nah, misalnya nih dia masih membawa luka yang lama gitu. Dia menikah terus ditinggal sama suaminya. Anaknya sering disalahin. Tuh ya, gara-gara kamu hidup mama hancur berantakan. Kalau gitu mama kan bisa jadi sosialita. Gitu. Nah, sosialita kan bisa jadi wanita karir gitu. Nah, anak tuh disalah-salahin. Sebagai anak kan merasa, aku ini kenapa? Apa salahku? Nah, itu ciri-ciri orang tua yang toksik tuh. Dari sisi anak tuh, dia tuh ngerasa tertekan gitu loh. Dia ngerasa hidupnya tuh kayak nggak berguna. Terus ngapain aku dilahirin gitu. Sebenarnya dia nggak minta juga untuk dilahirin kan. Bahkan itu dampak panjangnya ya. Iya. Anak bisa sampai berdepresi. Iya, jadi bunuh diri. jangan heran kalau ada seorang anak tuh yang misalnya sampai depresi, self harm. Ini saya di tumbuh kembang tuh banyak banget tuh klien-klien saya yang self harm, cutting gitu ya. Cutting tahu nggak cutting? Cutting kayak menyayat. Iya, menyayat-nyayat, bukan hatinya. hatinya. Biasanya sih ke tangan atau ke tubuh yang lain gitu. Ya karena dia istilahnya dia terluka tapi nggak bisa menyampaikan rasanya itu, nggak bisa menyampaikan lukanya itu, terus jadinya ya dia melukai dirinya sendiri. Ambang batas sakitnya juga berbeda kan? Iya, yang pertama dia seperti setiap hari berjalan di kulit telur, terus dia merasa tidak aman dan jadi kayak ringkih gitu loh. Jadi kayak aduh, aku nanti ngambil keputusan gini mamaku marah nggak ya? Aduh, nanti mamaku sedih nggak ya? Ya sebenarnya bukan mama aja ya, papa juga ya. Toxic parenting itu kan juga nggak cuma di orang tua yang perempuan. Orang tua itu kan laki dan perempuan ya, ayah dan ibu. Jadi penting banget pengasuhan dari ayah tuh penting banget. Contohnya gimana peran ayah dalam Gini. Saya mau tanya nih. Kalau di sekolah ada anak yang bermasalah, yang datang siapa? Emaknya dong. Ayo ya, emaknya. Kemana ya bapaknya tuh? Nah, karena bapaknya bermasalah. Oh, bapaknya nyari masalah. Mohon maaf deh. Jadi jadi gini ya, karakter anak itu diturunkan dari bapaknya. Gitu. Jadi kalau ada anak di sekolah yang bermasalah, itu biasanya kan memang dia tuh karakternya tuh menyebalkan gitu ya. Biasanya guru menilainya seperti itu. Yang datang itu biasanya bukan bapaknya.
pasti emaknya. Ya, padahal kan kepada yang terhormat orang tua Heeh. anak siapa? Nah, padahal harapannya sebagai guru dan psikolog gitu ya, kalau misalnya melaporkan anaknya itu memiliki masalah, yang datang tuh mbok dua-duanya. Gitu loh. Dua-duanya datang duduk manis, kan enak ngobrolnya. Jadi itu kadang-kadang kalau salah satu nggak datang tuh saya masih ngiranya gini, ya ini nih permasalahannya mungkin di salah satunya itu, karena dia ngerasa bersalah, Heeh. karena dia ngerasa nggak bener, Heeh. tapi defense-nya ketinggian. Heeh. Defense tahu kan? Dia apa? Egonya gitu. Iya, jadi kayak aku rak apa gitu Aku loh. lah salah. Heeh. Nah, gitu tuh kan dia tidak menerima itu, Heeh. akibatnya dia tidak menerima masukan dan kritik, diajak ke psikolog pun sulit. Nah, Gitu. padahal mungkin yang orang tua yang tidak menerima masukan dan kritik justru dia banyak mengkritik ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Itulah yang nurunin toksiknya itu tadi. Ya gitu aja terus mutar, muter, mutar, muter. Itu dia. Jadi kalau dari sisi anak nih, untuk gambaran Sobat Aminos Podcast di luar sana, kalau bisa ngebayangin gimana sih posisi jadi anak yang punya toxic parenting ya Nggak tadi nyaman. yang disampaikan Mbak Kiki itu ya, Hidupnya benar-benar. penuh ketakutan kan. Bisa nggak kira-kira anaknya tuh ngelaporin aja, aduh, halo Bu Kiki, ini mama saya toksik banget nih. Ya mana mungkin Oh, kalau nggak dia mungkin. masih di bawah umur. Ya itu tadi loh. Saya bilang ya bahwa orang tua tuh idolanya anak. Mau segimana jahatnya orang tua, dia tuh tetap jadi idola anaknya gitu loh. Dan bahkan karena dia mengidolakan, jadi malah dia menurunkan Iya, luka-luka yang tadi ya. gitu. Oke, Mbak Kiki, ini kita di penghujung Amino Podcast ini tadi sesuai saran dari psikolog kita, Mbak Kiki, apabila Bapak Ibu yang mau menikah bisa berkonsultasi dulu pranikah. Ya, Kemana Mbak Kiki? ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Kondo Hutomo. Kalau Bertemu untuk dengan psikolog di sini ya. konsultasi pranikah ya, karena belum punya anak, kita juga ada fasilitas selain klinik tumbuh kembang jiwa anak, ada polipsikologi, polipsikologi dewasa. Nanti bisa mendatangi psikolog di sana ya. Untuk closing statement dari Mbak Kiki terhadap toxic parenting ini yang mau disampaikan ke Sobat Amino Podcast. Jadi gini, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang tua yang toksik gitu ya. Saya pernah berkata kepada pasien saya, kita semua tuh punya kepahitan, kita semua tuh punya trauma, pasti ada luka. Tinggal tergantung kita aja, kita mau dikendalikan sama luka itu atau kita yang mengendalikan. Luar biasa ya, tepuk tangan dong. Itu quotes loh, quotes. Iya, quote-nya adalah kita semua tuh punya trauma, tinggal kita mau yang dikendalikan trauma itu atau kita yang mengendalikan trauma itu. Oh, luar biasa. Jadi nggak ada masalah, nggak ada alasan buat kita yang sudah dewasa ya untuk menyalahkan masa lalu, nggak ada. Jadi nggak ada alasan. Pokoknya kehidupan mendatang itu adalah tanggung jawabnya kita. Itu di tangan kita ya, orang yang sudah dewasa loh. Betul. Ya. Supaya anak-anak kita nggak terkena toksik itu tadi. Iya. Putus di kamu. Ya, jadi toxic parenting ini harus putus, paling enggak di kita, jangan sampai berlanjut ke anak-anak kita. Oke Mbak Kiki, terima kasih atas waktunya untuk datang ke Amino Podcast pada siang hari ini. Juga terima kasih pada Sobat Aminos, Mas Minos, dan teman-teman sekalian yang sudah mendampingi podcast pada siang hari ini. Kita mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube RSC Amino. Bye bye Amino Podcast. Let's talk.